Ekstrim juga tergantung ya. Ekstrim itu nggak ada patokannya ya. Ekstrimnya mau patokannya 1 kali standar deviasi, ya berarti yang di luar 68%. Atau ekstrim yang 2 kali standar deviasi 95%. Atau ekstrim yang 3 kali standar deviasi 99,7%. Jadi ekstrim itu tergantung patokannya mau berapa. Wah dia ekstrim, kenapa? Karena beratnya 100 kilo misalnya. Dari apa? Dari rata-rata 60 kilo ya, berarti dia sudah di atas 3 kali standar deviasi, ekstrim. Gitu ya. Jadi tergantung patokannya ya. Dalam ilmu klimatologi juga ekstrim itu ada yang 95%, ada yang 99,7 ya. Di WMO boleh pakai yang manapun. Gitu ya. Jadi begitu ya. Nah, nanti ini kajiannya, kalau kalian bilang ekstrim berarti harus ada kajian kayak gininya di skripsi misalnya. Analisis suhu ekstrim. Suhu ekstrim itu berapa? 40 derajat, 38 apa 35 apa 36 harus dianalisis dari suatu analisis distribusi normal. Itu ya. Contohnya ya. Nah, distribusi normal itu juga berbeda-beda juga ya. Bentuknya sama tapi dia punya gundukan di tengah itu beda ya. Ada yang landai, ada yang tinggi ya. Parameternya tergantung ya. Ada parameter lainnya ya. Nah, ini rata-ratanya sama, mediannya sama, tapi distribusinya beda dia. Itu juga perlu dia analisis juga. Ya, itu ya. Kalau tadi yang distribusi Poisson dan macam-macamnya itu ya, itu bentuknya begini ya. Kenapa rata begini? Ya, dia diskret. Jadi tidak ada yang melengkung-melengkung gitu, nggak ada. Dia diskret gini. Kalau kalian baca bukunya, ntar baca lagi makanya di rumah. Nggak cukup belajar itu, nggak cukup di kuliah doang. Tuh ya. Ini kumulatif yang diskret, kemudian ini kumulatif yang continuous ya. Oke ya. Oke. Kemudian apa lagi ya? Nah, ini nanti lebih jauhnya kita ke sini nanti. Nanti belum. Balik lagi ke sini ya. Jenis-jenis distribusi normal ya. Ya. Kalau yang terlalu landai itu namanya platykertik ya. Kalau yang sedang ya sedang aja ya mesokertik, ada yang leptokurtik yang sangat menonjol sekali, dia punya puncak di tengah itu ya. Jadi semakin tinggi sigma di sini nih, maka kurvanya semakin datar. Oh, semakin tinggi standar deviasi ya. Jadi ini hanya berbeda standar deviasi. Semakin tinggi standar deviasinya, maka kurvanya makin datar ya. Kalau yang puncak ini standar deviasinya di sini. Kalau yang landai agak geser dikit. Kalau yang lebih landai lagi agak geser lagi. Jadi nanti kalau ada data yang standar deviasinya kecil, data suhu standar deviasinya 1 derajat. Nah, berarti udah di luar 1 derajat itu udah sedikit jumlah frekuensinya ya. Jadi misalnya kelas kalian punya berat badan standar deviasinya 10 kilo.
Standar deviasinya 10 kilo. Berarti berat badannya macam-macam gitu. Artinya ada yang rendah banget, ada yang tinggi banget gitu. Sehingga kalau kita kurvakan dia landai. Tapi kalau berat badan suatu kelas itu standar deviasinya cuma 1 kilo. Berarti berat badannya mirip-mirip tuh. Nggak jauh-jauh dari rata-rata standar deviasi itu. Gitu ya. Kalau lagi LBB kan kelihatan tuh ya. Bisa kalian lihat tuh ya. Orang baris tuh ya. Barisan di kalian nggak pernah lihat apel ya? Pernah kan ya? Lihat lagi apel di kelas tuh. Kan ada yang tingginya barisannya lempeng aja gitu ya. Nah, itu berarti standar deviasinya apa? Kecil ya. Artinya nggak jomplang dia. Nah, kalau nggak jomplang itu dibikin distribusi itu yang paling tinggi di tengah ini, tinggi banget ya. Rata-ratanya tinggi jumlahnya. Ini kan jumlah orang. Ini tinggi badan, tinggi. Dia kurvanya itu akan nukik ke atas gitu. Leptokurtik ya. Tapi kalau kelas yang dari tinggi ke rendah itu, wah kelihatan penurunannya drastis gitu ya. Nah, itu kalau kita bikin distribusi, jumlah yang tinggi itu banyak, jumlah yang rendahnya banyak, yang di tengahnya banyak, ya dia akan datar platikurtik. Itu ya. Sampelnya. Jadi jarak antara puncak sampai tikungan pertama ya, tikungan tertajam pertama ya, bilangnya gitu ya. Itu standar deviasi. Sigma nih, standar deviasi. Kira-kira gitu. Kemudian ya, saya sambil ini deh. Sambil ngabsen. Oke, kemudian sifat distribusi normal. Kurvanya mencapai maksimum pada X. Ya. Nilai data sama dengan mu. Mu itu rata-rata. Yang maksimum apa ya? Maksimum bisa probabilitasnya maksimum kalau dia teoritis. Atau frekuensinya maksimum kalau dia real. Ya. Real itu berarti kalian hitung dari populasi. Kalau teoritis itu kalian ya teorinya aja. Kemudian kurva setangkup terhadap garis tegak yang dilalui. Ya. Setangkup terhadap garis tegak. Kemudian kurva memiliki titik belok pada X sama dengan mu plus minus sigma. Ya. Tadi ya, standar deviasi. Titik belok. Nah, di sini tajam belok. Nah, di sini tajam. Kemudian sumbu X merupakan asimtot dari kurva normal. Ya, ini nggak bakalan ketemu dia. Secara teoritis ya. Ini yang teoritis ya. Nggak bakalan ketemu nih. Kemudian seluruh luas di bawah kurva di atas sumbu X adalah 1. Jadi kurva ini 1. Luasnya. Berarti probabilitas di sini kurang dari 1. Kalau kita total semuanya probability-nya harus 1. Jadi berapakah peluang nilai kurang dari mu ya? Ya 0,5 ya. Kan 1 dibagi 2. Ini di kiri 0,5, di kanan 0,5 ya. Gitu ya. Kalau ditanya gitu. Atau tadi pertanyaannya tadi yang di sini. Berapakah nilai di luar 1 kali standar deviasi? Ya berarti mu dikurang standar deviasi, kemudian mu ditambah standar deviasi, ini kan probabilitasnya adalah 8. Berarti 100 dikurang 68 di luar itu. 100 kurang 68 kan kira-kira kan 32. Ya, 32% probabilitas. Pertanyaannya berapakah di luar 2 kali standar deviasi? 100 kurang 5%. Berapakah di luar 3 kali standar deviasi?
0,3%. Kecil. Jadi kalau kalian asumsinya punya 100 punya katakanlah 1000 data ya. Kalau mau mencari ekstrimnya itu 3 kali standar deviasi 1000 ya, 0,3% dari 1000. Berarti sekitar 30 data ya. Nah, yang ekstrim itu hanya 30 dari 33 ya. 0,3% dari 1000. 1% dari 1000 kan 10. Berarti 3 data ya. Kalau 1000 itu cuma 3 data aja. 3 per mil ya. 0,3% 3 per mil. Jadi kalau datanya 1000 berarti kurang ya. Tambahin lagi datanya biar banyak. Kalau datanya 10.000 baru 30 data. Kalau mau analisis sulit. Tambahin lagi datanya sampai 100.000. Baru 300. Tambahin lagi sampai 1 juta datanya. Sampelnya ditambah lagi. Baru dapat 3.000. 3.000 yang ekstrim. Baru mau analisis boleh. Jadi semakin tinggi kriteria ekstrimnya maka semakin harus banyak sampelnya. Makanya kalau mau kaji ekstrim, nilai ekstrim, datanya nggak bisa sedikit. Datanya tidak bisa sedikit. Contoh, ini ada jurnal ya. Temperature extreme precipitation area and rainfall change in urbanized Jakarta City during the past 130 tahun. 130 tahun. Datanya ada berapa? Kita cek aja dia. Ini data berapa? Ada nggak ya? Gimana datanya dia? Dia daily ya, 130 tahun daily ya. Nah, dia ini datanya nih kan. Number of days. Waduh, sedikit ya. Oh, ini gini nih. Ini observation days. Berarti bulanannya cukup lengkap ya. Cukup lengkap. Data-datanya banyak ya. Kamu cara ekstrim datanya harus banyak. Nggak mungkin ekstrim cuma 5 tahun doang. Nggak bisa ya. Harus banyak datanya. Makanya nanti kalau kalian mau kaji nilai ekstrim datanya harus banyak. Ini jurnal yang bagus. 130 tahun hari-harian. Setahun aja 365 hari kali 130 ya. Adalah berapa ya? 30.000 ya. 30.000. Standar deviasinya berapa yang dia pakai? Yang dia pakai 99%. Ini ada bacanya. Q99 ya. Over the research case, ya, the heaviest 1% of all precipitation events, 1%. Jadi dia ambil 1%-nya aja. 99%. Kemudian suhunya diambil berapa? Yang ekstrim ya, yang ekstrim ini tuh ambil berapa ya? Bisa cepat aja bukanya. Ini kebanyakan hujannya dibahasnya.
Nah, ini juga ada 95 ya. Dia juga analisis 95 juga ya. Kok kebanyakan hujannya ya. Suhunya sedikit dibahasnya. Kayaknya ini hujan ya. Suhunya ini dikit banget. Suhunya hanya dibahas sedikit, nggak banyak. Oh iya, temperaturnya sedikit. Temperatur and extreme precipitation, berarti temperaturnya nggak diambil ekstrim. Gitu ya. Jadi ini pasti nanti orang-orang BMKG satu. Mungkin ada yang kenal juga ya. Waktu kuliah di Belanda. Oke. Tuh ya. Jadi kajian ekstrim itu harus sampelnya harus banyak. Kalau mau bikin skripsi tentang ekstrim. Distribusi normal ya. Distribusi normal itu bikinnya gimana? Teoretiknya. Fungsi densitasnya ya, yang gambar lonceng tadi adalah seperti ini ya. N, X itu datanya, itu rata-rata, ini sigma ya. Sigma itu standar deviasi sama dengan 1 dibagi ya. Standar deviasi akar 2pi kali dengan E pangkat min X dikurang rata-rata kuadrat dibagi dengan 2 kalikan dengan sigma kuadrat. Maka akan terbuat gambar lonceng. Kalian bikin aja di Excel. Suhu misalnya ambillah min 20 sampai dengan 50 derajat Celcius. Tadi bikin begini, tadi bisa keluar gitu. Kemudian E-nya 2,71828. Nah, luas daerah yang bawah kurva itu dinyatakan dengan tadi integral dari fungsi tadi. Integral dari fungsi tadi. Ini karena ini konstan, maka bisa dikeluarin. Integral dari fungsi yang mengandung X-nya itu. Kalau kita integralkan dia 1. Iya apa enggak? Ya enggak tahu. Matematikanya aja ya. Tanya aja dosen matematika bener integralnya 1. Tapi yang pasti ruasnya memang 1 ya. Probabilitasnya 1. Kemudian apabila variabel X ditransformasikan dengan substitusi ya. Z mu dibagi dengan sigma. Maka berubahlah menjadi distribusi normal standar. Jadi nilai-nilai tadi sudah distandarkan dengan rata-rata. Artinya kalau di sebelah kiri dia minus, di sebelah kanan dia minus. Ini kan tadi kan misalnya suhu ya. Di sini kan bisa aja isinya 10 derajat. Kalau rata-ratanya 27 ya. Tapi setelah dibuat menjadi distribusi normal standar, Z-nya ini. Maka nilai di sebelah kiri ini jadi minus. Rata-ratanya jadi 0. Ini sering dipakai. Sering dipakai dalam klimatologi ya. Misalnya, coba data suhunya dibikin standar dulu. Nah, gimana caranya? Caranya adalah datanya dikurang rata-rata dibagi dengan standar deviasi, akan jadi Z. Akan jadi Z. Contoh, ya ini. Jadi ini suatu nilai, misalnya 27 derajat Celcius, kalau ditransformasikan maka akan berubah menjadi 0. Nilainya 0. Di sebelah kiri negatif, di sebelah kanan positif. Nilai Z-nya ini. Kalau X-nya ini datanya bisa aja negatif. Kalau ini pasti kiri negatif, kanan positif. Nilai tengahnya 0. Simpangan bakunya kalau Z itu pasti 1 itu. Pasti 1. Simpangannya 1. Berarti di sini plus 1, di sini min 1. Kalau ini bisa berapa? Jadi transformasi. Kenapa perlu ditransformasi? Barangkali kalian mau membuat suatu teknik regresi gitu, biar regresinya jadi bagus. Atau datanya beda-beda. Misalnya data suhu sama suhu dengan tekanan. Suhu itu kan pertamanya kan 0,1, 0,2.
kanan itu kan bisa 0,5, 0,6, 1, 2. Beda-beda begitu. Jadi kita mau menggunakan teknik Eigen misalnya, ada ya. Itu harus distandarkan. Ya. Pokoknya, bukan pokoknya. Ingat-ingat lagi ya. Kalau di standarisasi rumusnya begini. Gitu. Konsepnya adalah ini yang ada nilainya ini dirubah menjadi minus jadi plus. Kemudian ya setelah di Z kan, nah tadi berarti yang ada di video ini adalah teoritis. Z normal baku 68, 95, 997. 68 ya, ini lebih tepatnya ya, 99,7 doang. Ini standar deviasi. Jadi nilainya berubah jadi min 3 ya. Kemudian min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 3. Oke ya. Luas kurva di bawahnya, berarti sisanya luas kurva di bawah. Misalnya kalau yang di sini ya luas kurva yang min 1 sampai 1 ya 68,26 di dalam sini. Ini 95, 99 gitu ya. Yang di luar itu sisanya ya. Di luar ini berarti dikurangin aja. Di luar itu ada dua ya, ada di kanan sama di kiri. Kalau di luarnya di kanan berarti dibagi 2. Misalnya ya, berapakah nilai di luar min 1 dan plus 1? Ya, berarti 100 dikurang 68,26. Ya. Kemudian ditanya berapakah yang positif? Ya berarti hasilnya itu 31, sekian itu dibagi 2. Yang positif di sini. Ini yang negatif. Kalau ditambah itu berarti 31, sekian. Kalau dibagi 2, berarti di sini 15, di sini 15. Gitu. Hitung-hitungannya begitu ya. Distribusi normal standar. Ya, karena transformasi ini ya disebutnya nilai standar. Oke, ini ada tabelnya ya. Tabelnya ini bisa di-download di internet, sama aja tabelnya. Nggak berbeda. Kalau ini adalah kumulatif sebaran frekuensi normal ya, area di bawah normal sampai 0 PZ, maka probabilitasnya adalah yang ada di tengah-tengah sini. Ini Z. Z itu nih yang di sini nih. Nilainya Z. 0. Contoh nih, contoh. Ini contohnya masih yang biasa, nanti dibawa lagi ke klimat. Ya, ini dibaca aja. Nanti kita akan sambil praktek aja. Kalau udah diinstal. Oke ya. Misalkan ya, ini adalah kumulatif sebaran frekuensi normal. Ya, ini kan dari ujung sini ya, ujung positif sampai dengan yang ujung ini ya. Itu kira-kira besaran Z-nya sampai 3,9. 3,9. Jadi ini udah 3,9 kali standar deviasi. Itu besarannya 3,99 ya. Jadi nggak ada 4. 3,99 itu adalah 0,5 probabilitasnya. Berarti dari sini ke 3,99 ada di sini. Itu 0,5. 0,5 dari sini ke min 3,99 ini juga 0,5. Jadi kalau kita tambah itu 1. 1 itu probabilitas kumulatifnya. Probabilitas kumulatifnya 1 berarti. Coba yang pertama ya. Berapakah probabilitas kumulatif dari 0 sampai 1? 0 sampai 1 berarti ini ya. 1,0. 1,0 adalah 0,3413. 0,3413 di sini. Ya. Z-nya ini 1 ya. 0,3413.
Kalau dari minus 1 sampai 1, berapakah probabilitas kumulatif? 0,3413 kali 2, 0,6826. Ketemulah ini. 0,6826 sama dengan 68,26%. Sama aja. Ini ya di tabel ini ya. Sama aja kayak di tabel. Kalau ditanya berapakah probabilitas 2 kali standar deviasi ya? Berarti 2 Z-nya 2. Z-nya 2 di sini. 0,4772. Nah, ini 2. Kalau dari min 2 sampai 2, 0,4772 kali 2. Jadi berapa tuh? Jadi 9542. Nah, 9544 ya. 9544 ya. Sama juga 3 kali standar deviasi, 4987. 4987 itu di sebelah kanannya doang. Kalau dari min 3 sampai 3, 4987 kali 2. Berarti 9974. 9974 ya, sama. Jadi nilai ini sama nilai ini sama. Pencarian di luar gimana ya? Dikurangin aja, 1 dikurang itu ya. 1 dikurang nilai ini di luarnya. Oke ya. Sampai di distribusi normal. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada nggak yang ditanyakan? Ya, silakan. Kalau curah hujan itu sebenarnya bukan distribusi normal ya. Karena ada yang mengganggu itu adalah nilai nolnya banyak ya. Hujan itu kan kebanyakan nggak hujan ya. Iya kan? Nilai nolnya banyak, kemudian nilai yang kecilnya banyak. Jadi kalau kita gambar itu dia sebelah puncaknya itu di sebelah kiri ya. Kalau kita gambar itu dia punya puncak itu sebelah kiri. Mana ya? Nah ini kan misalnya dia nggak punya nilai minus kan? Kalau kita bikin rata-rata pun kita ubah jadi standar baku pun ya. Nilai rata-ratanya ya, misalnya hujan di Jakarta bulan Januari lah yang lebat lah. Ya paling nilai rata-ratanya 5, rata-rata ya, bukan jumlah ya. Rata-rata harian. Terus yang ekstrim-ekstrim sedikit. Ya. Yang nilainya kecil lebih banyak lagi ya. Yang nilainya minus itu dikurang dari rata-rata sampai 0 itu banyak lagi. Jadi kalau hujan memang kebanyakan tidak dibikin standar deviasi. Suhu yang kebanyakan standar deviasi. Kalau hujan itu dengan persen aja, ya. Dengan persen tadi kayak jurnalnya Siswanto tadi. Dia ngambil 99%. Artinya datanya diurutin tuh dari 0 sampai 100 tuh diurutin. Nah, diambillah yang paling gede. 0 sampai dia punya data 1000 misalnya. Diambil 99%. Berarti 1% dari 1000. 10 data paling besar, itu aja. Gampang dia. 10 data paling besar itu. Memang tidak dianalisis dengan distribusi normal. Standar deviasi itu semua jadi tidak berguna kalau di hujan. Kalau di suhu berguna ya. Kalau di hujan jadi nggak berguna standar deviasi itu. Ya, gitu kira-kira ya. Dia treatmentnya berbeda. Makanya di dalam statistik mengenal berbagai macam apa namanya tuh berbagai macam distribusi ya.
distribusi ya. Jadi banyak banget macam distribusi itu. Yang normal ya, atau Gaussian ya, Gaussian normal ya. Kemudian ada juga yang eksponensial ya, eksponensial bertambah besar ya. Nah ini kalau kita lihat ini contoh ya misalnya. Ini kalau hujan terus dibuat tabel begini nih, dibuat kumulatif tuh, yang nol ini banyak nih, yang sedikit. Nah, ini dia bukan distribusi normal ya. Beda kan gambarnya, nggak lonceng kan? Gambarnya berbeda. Ada lagi distribusi log normal. Ya. Ya. Merupakan distribusi dari nilai logaritmiknya distribusi normal. Ya. Cirinya adalah kurvanya bentuknya S. Ini S nih, S. S juga. S juga. Ya. Gunanya apa? Ada gunanya ntar untuk membangun persamaan regresi logistik. Apa itu nanti ada lagi. Kemudian ada distribusi gamma. Distribusi gamma itu begini. Iya. Nah, kurvanya aneh-aneh. Ya. Ini yang beberapa semester lalu saya suruh tugas distribusi ya. Ya dia bentuknya kayak gini ya. Distribusi gamma juga ada nanti ya. Untuk SPI ada. Apalagi itu ya, ada lagi. Banyak sekali ya. Jadi ilmunya terus berkembang, tidak pernah berhenti ya ilmu statistik ini. Kemudian ini ada distribusi apa ini ya? Distribusi chi-square. Ini yang paling mirip dengan distribusi normal. Ya. Jadi dia bentuknya begini ya. Chi, distribusi chi. Nah, bentuknya agak miring ya. Kurvanya agak miring ke kiri atau ke kanan ya. Distribusi chi-square. Kemudian ada lagi distribusi apa lagi di sini? Oh, ini beda ya. Ini regresi. Ada lagi distribusi GEV, Generalized Extreme Value ya. Nah, ada yang Gumbel ya. Ini yang biru, ada yang Freshet, kemudian ada yang Weibull. Weibull yang merah. Ini angin Weibull biasanya dia. Angin nih. Nah, ini distribusi angin, biasanya Weibull. Angin gelombang ya. Pakai gempa bumi, makanya kalau kalian lihat ada distribusi Weibull itu kebanyakan di gempa bumi ada juga. Kemudian ada juga ya ini Gumbel ya, distribusi Gumbel ya. Kemudian ada juga nih apa? Distribusi Weibull ya. Mana ada gambarnya nggak? Dia nggak ada gambarnya. Ya ini tadi mix eksponensial. Kemudian ada yang eksponensial. Ya eksponensial ya. Bentuknya begini. Apakah di Klimat ada? Kayaknya nggak ada. Yang banyak adalah distribusi normal, gamma, Weibull, Gumbel ya. Oke ya, kira-kira itu ya. Kemudian ini
ke sini. Jauh banget loncatnya. Kemudian ada yang namanya bias. Bayesian, rule Bayesian. Rule Bayesian. Jadi Bayes itu seorang matematis ya. Dia tuh pemain judi ya. Nah, kayak Blaise Pascal juga ya. Jadi ada rumusan ya. Ketika dia berpendapat teoritis ya. Dan evidence ya, kejadian. Misalnya jumlah kartu ada berapa sih? Jangan ada yang nggak tahu kartu ya. Jumlah sisi mata uang itu kan ada 2. Ada yang gambar burung, ada yang gambar uang ya, mata uang ya. 1000 sama di belakangnya. Theoretically ya, itu kan peluang gambar 2 itu kan sama, 50%, 50%, 0,5, 0,5 kan, iya nggak? Ya cuma itu doang ya. Nggak mungkin dia berdiri begini, pas dilempar berdiri begini, wah ajaib itu. Nggak mungkin. Kalau nggak ke sini dia rebahnya. Ya kan teoritis ya. Coba kamu beneran kamu lempar 10 kali. Apa ya itu 5 kali gambar, 5 kali uang? Kan nggak mungkin kan? Jarang terjadi ya. Kalau kamu lempar 10 kali bisa aja keluar gambarnya 8 kali, uangnya 2 kali. Atau gambarnya 6 kali, uangnya 4 kali. Atau gambarnya 4 kali, uangnya 6 kali. Jarang sekali dilempar itu 5 kali 5 kali keluar. Hebat benar. Jarang. Nah, makanya ada ilmunya ya. Menyatukan antara yang teoritis dengan yang sudah dicoba. Teoritisnya kan 50-50. Tapi ternyata setelah dianalisis kok kebanyakan yang keluar gambar burung Garuda. Apakah karena cetakan yang sebelah gambar uang itu lebih berat, jadi ketika dilempar itu pasti condong ke situ. Yang di atas itu burung Garuda. Gitu ya. Itu harus disatukan sama. Kalau ceritanya si Bayes ini dia main kartu. Kartu kan ada 54. 54 itu kartu ya, kartu remi ya. 13 kali 4 ya, joker 2 ya. Kalau dibuang jokernya tinggal 52. 52. Pastikan peluang setiap kemunculan setiap kartu kan 1/52. Tapi ya enggak juga ya. Kadang-kadang ada kartu tertentu yang gampang keluar, kadang-kadang. Enggak acak begitu enggak ya. Kadang-kadang ada yang lebih sering keluar, kadang-kadang. Makanya dibuatlah dia distribusi Bayes rule. Jadi kalau ada data, given data tadi setelah percobaan. Kemudian n parameter itu theoretically ya, parameter. Maka join distribution, join probability ya, probabilitas joinnya adalah seperti ini ya. Probabilitas posterior ya. Probabilitas dari posterior itu setelah ya. Dari gamma dan y itu ya, datanya itu sama dengan ya, likelihood. Likelihood itu nampak-nampaknya lah katakan. Dikalikan dengan probabilitas prior itu secara teoritis. Prior kan sebelumnya. Dibagi dengan jumlah evidence ya. Evidence yang terjadi. Ya. Jadi apa sih yang penting dari si Bayes ini? Ya itu untuk formulasi dari generatif model ya. Ada likelihood dan prior distribution ya. Kemudian ketemulah data. Jadi ada secara teoritis ketemu data ya. Kemudian mengupdate belief, mengupdate dari probabilitas observasinya dengan data yang sebelumnya. Ya. Misal main bola kan peluangnya kan cuma 3 dia. Seri, menang yang A, menang yang B kan. Sama aja kan, ya, di mana-mana itulah. 3 itu kan. Atau kalau misalnya dia partai sudden death, partai final, ya kalau nggak yang A, yang B lah. Nggak mungkin lah partai final itu seri terus, sampai adu penalti itu seri terus. Sampai pemainnya lemas-lemas itu seri, nggak mungkin ya. Pasti ada yang menang itu.
Piala Dunia misalnya. Nanti tahun depan ya, 2022. Peluangnya 50-50. Yang menang di final itu 50-50 ya. Kalau yang nggak A ya B sama aja ya. Cuma kita punya prior knowledge ya. Punya pengetahuan sebelumnya. Misalnya, tuan rumahnya di mana sih 2022 sih? Tuan rumahnya mana ya? Saya nggak tahu ya, lupa ya. Di Qatar, Pak. Di Qatar ya. Biasanya kan tuan rumah diunggulkan. Biasanya. Misalnya finalnya Qatar misalnya. Qatar lawan Jerman misalnya. Biasanya tuan rumah diunggulkan biasanya. Nah, itu mempengaruhi ya. Nanti mengaruhi analisis kualitas ya. Selain tuan rumah apa? Ya track record ya. Yang main di liga profesional ya. Qatar sama Jerman ya, walaupun dia tuan rumah Qatar ya most likely berarti likelihood tadi tuh. Selain kita punya prior, kita punya likelihood tadi. Kayaknya sih Jerman yang menang sih ya. Pasti kalau kalian buka bursa taruhan online itu ya, bursa judi bola itu ya. Saya nggak ngajarin judi ya. Cuman kalau kalian buka itu ya, itu pasti taruhannya itu presentasinya kebanyakan yang Jerman. Artinya kalau kamu pasang di Jerman, kamu dapat duitnya dikit. Tapi kayaknya pasti menang gitu. Kan gitu ya. Zaman taruhan bola waktu saya SD dulu ya. Kalau buka koran bola, nah, koran bola kan ada tuh ya taruh. Nah, kalau kamu ada misalnya tim lah, ya PSG, ya, lawan apa misalnya ya, Liga Champions ya, PSG lawan apa, katakanlah lawan apa ya, PSG lawan apa ya, lawan MU lah katakanlah, kan sama-sama kuat ya, sama-sama kuat. Ya. Yang pertama kita lihat tuan rumahnya yang mana nih? Kalau pertandingannya tuan rumahnya PSG ya, PSG sedikit lebih besar ya. Kemudian dari pemainnya juga musim ini PSG lebih kuat. Nah, itu kan pasti kan mempengaruhi itu. Kalau nanti kandangnya di PSG, kemudian kalian taruhan di PSG, kalian taruhan 1.000 lah, 1 juta misalnya. Yang menang PSG, kalian paling dapat duit gopek 500.000 ya. Ya. Kalau kalian naruhnya di Manchester United, yang mainnya di kandang PSG, kalau yang menang 1 juta, mungkin bisa 1 juta lebih ya. Apalagi kalau timnya lebih jomplang lagi misalnya. Misalnya PSG katakanlah ketemu Lazio misalnya. Kandangnya PSG kan. Wah, ini kan pasti kan bursa taruhan kan udah pasti yang menang PSG nih. Ternyata yang menang Lazio gitu. Wah, kalau kalian pasang 1 juta di Lazio, kalian dapat duit bisa 10 juta lebih kan. Gitu ya, bursa taruhan ya. Jadi si bandar itu dia mempelajari suatu metode. Apa metodenya? Metodenya bias inference. Metodenya ini ya. Bandar-bandar judi kalau nggak bisa bias, jangan jadi bandar judi, bangkrut, digundulin terus ya. Bandar judi ini pasti punya begini dia ngitungnya. Jadi jangan kalian pikir yang ada di belakang klub-klub yang ada di jersey-nya Madrid kan pernah ada ya, bet club bet click ya. Apa tuh? Situs-situs taruhan bola tuh ya. Itu isinya adalah orang-orang ojek pangkalan yang ngerokok-ngerokok di pinggir itu, enggak lah. Dia itu isinya ahli statistik dia. Dia ngitung bias inference-nya. Karena dia sebagai bandar dia. Nggak lucu ya, di mana-mana bandar judi itu untungnya gede. Kalau bandar judi bangkrut terus, udah nggak jadi bandar judi dia. Kalau ada orang main judi, itu yang untung adalah bandar. Bandarnya pasti untung. Gimana caranya untung? Dia harus punya analisis statistik seperti ini. Gitu.